Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ustazah berharap semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoanya, doa belajar ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu ketentuan sholat sunnah rawatib. Nah, sekarang untuk pertemuan hari ini kita akan belajar materi macam-macam sholat sunnah rawatib dan niatnya. Oke, diperhatikan dan disimak dengan baik ya. Dan jangan lupa buku paketnya dibuka agar kita belajar sama-sama. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, sholat sunnah qobliyah subuh dikerjakan 2 rakaat. Kemudian adapun keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh, yaitu ketika kita mengerjakan, kita akan mendapat pahala yaitu lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Masya Allah, pahalanya sangat luar biasa ya anak-anak. Nah, diperhatikan buku paketnya. Nah, di situ kita bersama-sama membaca lafal niat sholat sunnah qobliyah subuh. Oke? Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Oke, yang kedua yaitu sholat sunnah qobliyah zuhur. Nah, sholat sunnah qobliyah zuhur ini bisa dikerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian keutamaan sholat sunnah qobliyah zuhur, jika kita kerjakan, kita akan mendapat pahala yaitu akan dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Nah, Masya Allah, pahalanya juga sangat besar ya anak-anak. Nah, kemudian kita sama-sama melafalkan niat sholat sunnah qobliyah zuhur. Usalli sunnataz zuhri rak'ataini qabliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat karena Allah. Nah, seperti itulah lafal niat sholat sunnah qobliyah. Berbeda lafalnya ketika sholatnya juga berbeda. Kalau tadi subuh lafalnya juga berbeda. Qobliyah zuhur niatnya juga berbeda. Oke anak-anak, nah kita akan membahas yang ketiga, yaitu sholat sunnah qobliyah asar. Nah, sholat sunnah qobliyah asar dikerjakan 4 rakaat, bisa juga dikerjakan 2 rakaat. Jadi anak-anak sembarang mau pilih 2 atau 4. Kemudian sholat sunnah qobliyah asar juga memiliki keutamaan. Nah, di situ Rasulullah mendoakan siapa saja yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah asar. Rasulullah berdoa semoga Allah merahmati orang yang sholat asar qobliyah 4 rakaat. Nah, kemudian anak-anak, adapun juga lafal niat sholat sunnah qobliyah asar. Kita baca sama-sama ya. Usolli sunnatal asri rak'ataini qabliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah qobliyah asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, pahalanya juga besar. Jadi setiap sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah pahalanya pasti
ada dan pahalanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pembahasan yang keempat yaitu sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah ba'diyah zuhur. Sholat sunnah ba'diyah zuhur. Ba'diyah apa kemarin? Nah, ba'diyah adalah sesudah sholat fardu. Nah, sholat sunnah ba'diyah zuhur dikerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, di sini adapun niatnya di sini kita baca juga sama-sama ya. Usolli sunnataz zuhri rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, seperti itu niat sholat sunnah ba'diyah zuhur. Nah, anak-anak bisa membedakan ya yang mana niat ba'da dan mana niat qabliyah, ba'diyah dan qabliyah. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu sholat sunnah ba'diyah maghrib. Nah, sholat sunnah ba'diyah maghrib dikerjakan 2 rakaat. Kemudian pahalanya yaitu Allah akan membangunkan rumah di surga bagi orang Islam yang mengerjakan 12 rakaat sholat sunnah dalam sehari, termasuk salah satunya 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah maghrib. Jadi penjelasannya yaitu Allah akan membangunkan kita rumah di surga jika kita melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah dalam sehari. Nah, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian 2 rakaat sebelum asar. Kemudian ada 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian ada 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Kita mengerjakannya yang paling diutamakan saja ya, yang diutamakan yang dikerjakan. Oke anak-anak, bisa dipahami ya. Kemudian adapun lafal niat sholat sunnah ba'diyah maghrib, kita baca sama-sama ya. Usalli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Oke, untuk penjelasan selanjutnya yaitu sholat sunnah ba'diyah isya. Sholat sunnah ba'diyah isya dikerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, kemudian adapun pahalanya. Pahalanya yaitu ketika kita mengerjakan sholat sunnah ba'diyah isya, kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengerjakan sholat tahajud pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah, pahalanya besar sekali ya anak-anak. Pahalanya ini malam Lailatul Qadar adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, kalau kita kerjakan setiap hari, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah anak-anak, kemudian adapun lafalnya, ayo kita baca sama-sama lafal niat sholat sunnah ba'diyah isya. Usalli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, seperti itu niat sholat sunnah ba'diyah isya. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari macam-macam niat sholat sunnah rawatib. Ustazah berharap apa yang sudah kita pelajari, anak-anak bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini, kalau ingin sholat 5 waktu, biasakan untuk sholat sunnah rawatib dulu ya. Oke, karena pahalanya sangat besar. Di setiap sholat sunnah pasti ada pahalanya. Sholat sunnah subuh pahalanya besar, maghrib besar,
kemudian isya juga ada. Semuanya ada pahalanya. Oke anak-anak, semangat dalam beribadah ya. Nah, oke, penjelasan yang terakhir yaitu sholat rawatib pada sholat Jumat. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah Jumat menurut sebagian besar ulama, termasuk sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad kemarin apa? Sholat yang sangat dianjurkan, yaitu sebagai sunnah rawatib yang sangat dianjurkan dilakukan mengiringi sholat Jumat. Jadi sholat rawatib pada sholat Jumat itu dikerjakan sebelum sholat Jumat, ya. Kemudian dikerjakan juga sesudah sholat Jumat. Oke anak-anak, begitulah penjelasan mengenai macam-macam sholat sunnah rawatib. Nah, Ustazah berharap setelah pembelajaran hari ini, anak-anak semua bisa mengamalkan dan mengaplikasikan sholat sunnah rawatibnya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena anak-anak pahalanya sangat besar, ya. Sholat sunnah rawatib tidak berat, hanya 2 rakaat saja. Lebih baik lagi 4 rakaat. Nah, Ustazah berharap semuanya bisa melakukannya dan terbiasa dalam melaksanakan sholat sunnah rawatibnya ya.